Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggira Devia di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kemasan, tapi tahap pertama. Di tahap pertama ini saya akan sharing ke kalian bagaimana cara saya untuk setting Photoshop ketika ingin membuat desain kemasan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus kita siapkan. Pertama itu siapkan dulu sketsa kemasannya yang sudah kita buat secara manual. Seperti ini. Kita sudah buat secara manual di kertas. Saya milih di kertas karena biasanya bikin sketsa kayak gini saya lebih mudah pakai kertas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat file baru di Adobe Photoshop-nya. Kita masuk ke menu File, New. Di sini saya mau buat ukuran A3. A3 saya pengen ukurannya itu landscape. Jadi width-nya yang 42 dan height-nya yang 29,7. Resolusinya udah 300, mode warnanya saya ubah jadi CMYK karena nantinya ini untuk keperluan cetak. Kalau sudah tinggal OK. Nah, atribut yang nantinya akan kita perlukan itu ada yang namanya ruler. Yang di atas ini namanya ruler. Garis-garis yang ada nomor-nomornya itu penggaris di Adobe Photoshop. Jika di Photoshop kalian belum ada, bisa ditampilkan di menu View, Ruler, atau Ctrl R. Jika sudah ditampilkan di sini, jika diklik kanan, ini bisa kita ubah-ubah. Satuannya bisa cm, mm, dan lain sebagainya. Di sini saya pakai cm. Untuk membuat kerangka, yang pertama kali harus kita lakukan yaitu menampilkan ruler. Berikutnya kita akan membuat guide atau garis pandu. Garis ini sebenarnya bisa kita tarik dari ruler ini. Dia akan muncul garis-garis biru. Jadi guide ini dia sifatnya maya atau tidak nyata dan hanya ada untuk dijadikan acuan saja. Dia tidak akan muncul di hasil akhir desain dan tidak akan mengganggu desain kita. Dia ada di sini kelihatan sama kita padahal tidak berpengaruh apapun terhadap hasil desain kita nanti. Maksudnya sih tidak berpengaruh tuh dia nggak bakal kebawa biru-biru kayak gini nih nantinya. Ini bisa ditarik ya, sebenarnya bisa ditarik tapi kita nggak pernah tahu ukurannya. Nah, jika sudah seperti ini kita hapus dulu. Langkah berikutnya kita masukkan dulu gambar sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah gambar ini masuk, selanjutnya kita akan membuat guide. Ya, guide pertama ini untuk margin. Margin ini adalah jarak atau batas gambar, teks ataupun objek dari tepi kertas. Margin ini penting dibuat. Kenapa? Karena beberapa printer memang tidak bisa print out dokumen secara full ya. Dari sampai pinggir-pinggirnya ke warnain itu ada beberapa yang tidak bisa. Di sini margin yang bisa kita buat itu sekitar 1-3 cm. Saya akan buat yang 1 cm aja untuk tepi kertasnya, baik atas, bawah, kiri, ataupun kanannya. Langkah membuat guide, kita bisa tarik seperti tadi dari ruler, tapi kita biasanya nggak pasti ya. Itu apakah 1 cm, 2 cm, jadi tidak akurat ukurannya. Nah, langkah yang akan saya gunakan itu masuk ke menu View, terus ada New Guide. Di sini kita akan membuat garis-garis pandu. Orientasinya itu ada horizontal, ada vertikal. Horizontal ini adalah garis yang melintang dari kiri ke kanan. Jadi dia garis yang lurus ya, horizontal. Kalau vertikal dia juga garis lurus, tapi orientasinya dia dari atas ke bawah. Jadi dia berdiri, tinggi ya.
Untuk margin yang atas dan bawah, berarti kita akan pakai garis horizontal. Dan yang kiri dan kanan kita akan pakai orientasi vertikal. Yang pertama yang akan kita buat itu margin bagian atas, berarti kita pilih horizontal, posisinya 1 cm, 1 cm. Jadi satuannya, ukurannya itu harus kita sertakan. Kalau sudah, kita klik OK. Dia langsung ada 1 cm. Untuk margin tepi bawah, berarti kita akan membuat jarak dari tepi bawah kertas ini ke atas sebesar 1 cm. Nah, kalau yang dari bawah ini agak berbeda ya, dan kita harus teliti. Yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui itu ukuran tinggi kertas ke bawah itu berapa. Untuk A3 dengan posisi landscape dari atas ke bawah atau tingginya itu 29,7 cm. Sedangkan untuk lebarnya dari kiri ke kanan itu 42 cm. Nah, ketika kita ingin membuat margin tepi bawah, berarti kita akan mengurangi 1 cm dari tepi bawah atau 29 cm, 29,7 dikurangi 1 cm. Jadi kita akan buat garis sebelah sini di posisi 28,7 cm. Orientasinya horizontal, posisinya 28,7 cm. Oke, ya 1 cm di sini. Begitupun dengan sisi kiri dan kanan, bedanya orientasinya saja yang vertikal. Coba kita buat. Vertikal, ini untuk bagian kiri 1 cm. Oke. Untuk sebelah kanannya berarti panjang ini kita kurangi 1. 42 kurangi 1. Berarti 41. Nah, ini sudah jadi pembuatan marginnya. Berikutnya kita akan membuat guide untuk tiap petak ya. Tiap kotak-kotak dalam sketsa ini, tiap garis-garis dari dalam sketsa ini. Kita mulai dari sisi kiri ke kanan. Tadi saya sudah membuat margin 1 cm, berikutnya saya membutuhkan 2 cm untuk petak pertama. Dari kiri ke kanan ya. Berarti guide berikutnya untuk petak pertama itu diletakkan 2 cm setelah margin. Artinya ini margin 1 cm, kita tambah 2, berarti titik berikutnya atau guide berikutnya ada di 3 cm. Petak kedua, saya membutuhkan panjang atau guide 6 cm. Panjang 6 cm dari petak pertama. Berarti tadi di sini sudah 2 cm, di sini 1 cm. 1 ditambah 2, 3. Berarti dari 3 ini kita hitung jarak 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di 9 cm. View new guide 9 cm. Kemudian kita lanjut ke petak ketiga. Saya membutuhkan panjang 10 cm. Dari petak kedua, berarti dari titik yang 9 cm ini kita tambah 10, dia jadi 19. Guide berikutnya ada di 19 cm. Terus berlanjut sampai akhir. Tadi udah 19 ya. Karena dari petak kedua, ketiga, dari petak ketiga ke petak keempat, itu saya butuh 6 cm. Tadi 19 nih, di sini 19 ditambah 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di posisi 25 cm. Nah, selanjutnya ini ditambah 10 cm lagi. Dari 25 ditambah 10 cm itu jadi 35.
Nah, hasil seperti ini sampai di 35. Jadi bagian sini kosong ya. Ada bagian yang kosong nih, Nisa. Itu dari sisi kiri ke kanan. Selanjutnya kita akan mulai buat dari atas ke bawah. Guide dari atas ke bawah. Kita lihat dulu panduannya. Dari atas marginnya sudah ya 1 cm. Terus dari sini ke sini saya butuh 2 cm. Berarti 1 ditambah 2 cm dari margin. Secara horizontal 3 cm. Dari petak pertama ini, yang dari atas, saya butuh 6 cm ke bawah. Berarti dari 3 ya. Nah, dari penggaris nih ada 3 cm ditambah 6 cm. Berarti di 9 cm. Sebelum kita lanjut ke petak berikutnya, ternyata di sini ada kotak-kotak kecil. Dia ukurannya jarak dari atas ke bawah itu 3 cm. Dari kotak pertama ini nih, garis pertama. Berarti dari sini 3 cm. Berarti ada di keempat gitu. 4 cm. Gini. Ya kan dari atas ini 2 cm ditambah 1 3, berarti sisanya 5. 4 ke 9 5. Oke. Selanjutnya ke bawah, ini kita perlu 10 cm. Tadi kita udah nyampe di 9, berarti ditambah 10 jadi 19. Ini ukuran yang bawah salah ya. Ini udah saya ubah jadi 10 cm. Jadi yang 14 ini diabaikan saja. Nah, kalau udah ke bawah, ini yang bawahnya juga sama 6 2. Berarti dari 19 ditambah 6. 25 cm. Dari 25 cm dari tutup ini saya butuh 2 cm, berarti 27. Sebelum ke 27 ini, dari 6 cm ini saya kurangin 1 untuk petak-petak kecil ini. Nah kan dia ukurannya 5 cm ya dari awal sini. Berarti di 24. Yes. Coba kita lihat. Nah, jadi nanti ini sudah mulai kelihatan ya kerangkanya. Dari sini, dari kiri ke kanan sampai sini, dari atas ke bawah sampai sini ya. Sampai sini. Jadi ini ada petak yang kosong nih. Saya tandain dulu yang kosongnya. Itu untuk cover area kosong, jadi area untuk desain kita itu cuma segini nih. Jika sudah seperti ini, berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat petak-petak sesuai dengan sketsa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak dari kiri ke kanan. Kalau mau satu-satu boleh ya, satu petak. Tapi kalau mau braid semua,
dipanjangkan, misalnya kayak gini, memanjang, itu juga boleh, tergantung kebutuhan. Buat rectangle lagi. Ininya kalau misalnya kita clear guide, ini kelihatan tuh udah berkotak-kotak kayak gitu. Sudah siap kita desain. Kita save dulu. Oke, sudah di save. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya agar sama dengan kerangka yang sudah kita rancang sebelumnya, kita tampilkan dulu ya. Kita pindahkan ke atas. Nah, ini kan bagian ujung-ujungnya dia meruncing, sedikit meruncing ya, atau lebih. Nah, untuk membuat dia lebih menjorok ke dalam, caranya yang pertama kita pilih dulu nih, aktifkan auto select ya biar nggak sulit. Auto select layer, terus kita pilih rectangle-nya, terus kita masuk ke direct selection, kita klik sampai dia muncul poin-poin kecil. Kalau sudah, tinggal kita geser menggunakan arrow yang ada di keyboard. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini, kita klik yes. Kita geser sesuai dengan kebutuhan. Sebelah kirinya juga sama, kita masuk dulu ke move tool, auto select layer, kita pilih layernya, masuk ke direct selection, kita klik di poinnya, yes. Nah, kalau yang ini kan dia tadinya memanjang ya, dan tidak satu-satu. Kalau kita geser begitu saja, dia akan terbawa sampai ke garis yang ujung tuh. Nah, sebelum kita geser, berarti kita harus menambahkan poin di bagian ini. Bisa pakai pen tool, add anchor point tool. Itu pun dengan yang bawahnya. Nah, karena di sini dia malah jadi lengkung ya. Maka di bagian sini kita pindah tool ke convert point tool
kita convert, kita ubah poin yang asalnya melengkung, poin yang asalnya curve, itu menjadi poin yang lurus ya, poligon. Tinggal kita klik, ketika pointernya sudah berubah, kita klik. Masuk ke direct selection lagi. Coba kita export, kita save as jadi JPEG. Nah, ini dia sketsa atau kerangka yang sudah kita buat ya. Hasilnya seperti ini. Ini masih polos dan nanti di Photoshopnya kita tinggal membuat desainnya, disesuaikan aja dengan rancangan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, itu dia cara yang sering saya gunakan, yang sering saya lakukan ketika saya mau membuat desain kemasan. Jadi yang pertama harus kita buat itu kerangkanya dulu berdasarkan sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk membuat kerangka di Photoshop, tentunya kita akan membutuhkan penggaris juga, sama penggaris dan garis-garis acuan yang kita buat melalui guide. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.